Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Pagi hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Liza. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Pecahan. Apa itu pecahan? Tentunya kalian di kelas 4 sudah pernah mempelajari tentang pecahan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga terlibat dengan namanya pecahan yang identik dengan pembagian. Ibu ingatkan kembali tentang pecahan. Misalkan ibu punya sebuah lingkaran, kemudian ibu bagi menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang diarsir bernilai 1/2. Artinya 1 dari 2 bagian. Nah, dalam pecahan, angka 1 yang ada di atas ini disebut pembilang dan 2 yang di bawah disebut penyebut. Paham anak-anak? Sudah ingat? Nah, sekarang ini nilai pecahannya berapa ya? Pintar. 1/3. Nah, kalau ini? Ya, hebat. Yaitu 2/5. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan pecahan? Coba diperhatikan gambar berikut. Ini pecahannya bernilai berapa ya, Nak? Oke, 1/3. Jika ditambahkan dengan berapa ini? Ya, 2/3. Maka hasilnya berapa ya? Nah, karena ini bagiannya sama, ya, sama-sama per 3, maka kita tinggal menggabungkannya, yaitu, nah, jadi 3/3 atau sama dengan 1. 3/3 itu artinya 3 dibagi 3, yaitu 1. Oke. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan saja yang bagian pembilangnya. Nah, sekali lagi. 1/5 ditambah 2/5. Berapakah jumlahnya? Ya, 3/5. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 yaitu 3. Sekali lagi. 1/7 ditambah 3/7. Berapa nilainya? Ya, 4/7. Hebat. Lagi, 2/4 ditambah 1/4. Berapa jumlahnya? Ya, betul. 3/4. Sekali lagi. Berapa ini? 7/2. Hebat. Kalian hebat semuanya. Menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Bagaimanakah caranya? Misalkan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Nah, begini anak-anak caranya ya. Bu Liza gambarkan terlebih dahulu dalam sebuah gambar. 1/2 itu bentuk pecahannya seperti ini ya. Kalau kita gambarkan, ini yang diarsir nilainya adalah 1/2 bagian. Kemudian 1/3 itu ibu gambarkan seperti ini. Yaitu tadi berapa? 1/3. Nah, dari sini karena besarnya bagian ini tidak sama, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Agar sama, maka kita harus membaginya kembali agar bentuk bagiannya ini sama besarnya.
1/2 ini Ibu bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 bagian. Kemudian 1/3 Ibu juga bagi menjadi 6 bagian lagi. Nah, seperti ini Ibu potong. Sehingga di sini besarnya pecahan ini sama ya besarnya. Nah, dari sini bisa kita lihat setelah kita bagi menjadi 6, yang diarsir ada 3. Ada 3 dari 6 bagian. Jadi 1/2 menjadi 3/6. Kemudian 1/3 menjadi berapa ini? 2/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ya ini sama-sama 6. Jadi 6 bagian. Nah, sekarang kita bisa menjumlahkan. Jadi berapa? 3 ditambah 2. Nah, kita jumlahkan yaitu 5/6. Seperti itu anak-anak. Sekali lagi ya, misalkan 1/4 ditambah 1/2. Maka jika digambarkan 1/4 seperti ini. Kemudian 1/2 bentuknya seperti ini. Ini besarnya pecahan bernilai 1/2. Nah, ini tidak sama besarnya, ini kecil, ini besar ya. Nah, biar sama bentuk bagiannya, besar bagiannya, maka yang 1/2 Ibu bagi lagi biar sama seperti yang di atas. Jadi 4 bagian. Nah, jadi yang 1/2 sama dengan 2/4. Ini sama dengan pecahan senilai, dan senilai dari 1/2. Nah, sekarang karena sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 2 berapa, Nak? 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Setelah kalian bisa memahami bentuk penjumlahan pecahan dalam sebuah gambar, maka bisa kita mengerjakannya dengan cara sebagai berikut. Cara cepatnya ya, yaitu bisa dengan cara perkalian silang, dan yang kedua mengoperasikan penjumlahan pecahan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK. Kalian pasti sudah bisa ini, kelas 4 sudah pernah. Nah, contoh dengan cara perkalian silang. Misalkan 1/2 ditambah 1/3. Nah, sama dengan berapa? Oke, perhatikan sini. Kita kalikan 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3. Kita tulis di sini ya, 1 kali 3. Kemudian 2 kali 1 atau 1 kali 1 kali 2. Nah, ini kita juga kalikan bawahnya 2 kali 3 dijadikan pernya, taruh di bawah, per 6. Nah, sama-sama per 6. Kemudian 1 kali 3 yaitu 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Sangat mudah sekali. Sekali lagi. 1/4 ditambah 5/6. Oke, berapa, Nak? Iya, betul. Kita kerjakan ya. Ini kita kalikan, tidak apa-apa. Kita kalikan dulu. 4 kali 6 yaitu 24 ditambah per 24. Kemudian tinggal kita kalikan 6 kali 1 6. 4 kali 5 atau 5 kali 4 yaitu 20. Nah, jadi berapa ini? Sip, pinter. 26/24. Nah, ini 26/24 bisa kita sederhanakan lagi ya, menjadi bentuk yang paling sederhana. 26 sama 24. Atau bisa kalian cari pecahan senilai dari 26/24 yang paling kecil. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita bagi menjadi, kita bagi 2. 26 bagi 2, 24 bagi 2. Berapa? 13/12. Seperti itu. Disederhanakan lagi. Ya. Sangat mudah sekali kan anak-anak? Nah, sekarang cara
yang kedua? Yaitu mengoperasikan penjumlahan pecahan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Nah, dari sini kita lihat karena penyebutnya tidak sama, yaitu 2 sama 3, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 2/3. Yuk kita cari KPK dari 2/3. Apa sih itu KPK? KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari kelipatan 2 dulu, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian kelipatannya 3. Berapa kelipatannya 3? 3 tambah 3, 6. 6, 12. Kalau diteruskan di sini 15 dan seterusnya. Nah, berapa KPK-nya? Nah, kita cari kelipatan antara 2 dan 3 yang sama yang mana? Yaitu 6. Ambil yang terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 yaitu 6. Nah, kita masukkan di sini. Per 6 ditambah per 6. Nah, setelah itu kita bagi di sini. 6 dibagi 2. Ada berapa 6 bagi 2? 1, 2, 3. Ada 3, maka yang atas dikalikan 3. 1 kali 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Atau 3 kali berapa? Ada 6 kali 2, kan seperti itu. Yang atas juga dikali 2. 1 kali 2. Nah, jadi 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, sekarang 1/4 ditambah 5/6. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Nah, kita cari ya. Kelipatan 4, maaf. Kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Setelah itu, kita cari kelipatannya 6. 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18. 24 dan seterusnya. Nah, yang sama, kelipatannya yang sama yaitu 12 dan 24. Tapi KPK-nya yaitu 4 dan 6. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan yang sama yang paling kecil yaitu 12. Nah, di sini kita tulis 12 ditambah per 12. Setelah itu 12 dibagi 4 ada berapa? 1, 2, 3. 3, maka atas juga dikali 3. 1 kali 3. 12 dibagi 6 berapa? 2, maka atas dikali 2. 5 kali 2. 3/12 ditambah 10/12. Hasilnya adalah 13/12. Seperti itu. Sangat mudah. Nah, sekarang yuk kalian coba. 1/3 ditambah 1/4. Berapa ya hasilnya? Setelah ini kita bertemu di pertemuan Zoom. Jangan lupa ya, langsung masuk ke Zoom. Buliza tunggu di sana. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Buliza bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.